Kembali bersama kami dalam CNBC Indonesia Special Dialogue dan masih bersama saya di sini para narasumber yang luar biasa, Pak Gulat, Pak Tungkot dan juga Pak Sahat. Kita berikan apresiasi sekali lagi. Baik, Bapak Ibu hadirin, dalam segmen kali ini saya akan membuka kesempatan untuk para penanya dan langsung saja saya akan memberikan kesempatan, silahkan untuk penanya dalam sesi kali ini. Selamat siang Pak. Saya Lauren dari CNN Indonesia. Saya ada pertanyaan buat Pak Sahat. Pak Sahat, untuk hilirisasi sawit sendiri ini kedepannya akan seperti apa Pak? Apakah akan fokus ke energi atau akan fokus ke pangan? Dan apakah tidak akan saling memakan? Terima kasih. Oke. Saat ini saya kira itu complementary. Karena untuk food sendiri baru sekitar 45%, oleochemical 10%, ada diesel sekian. Tapi satu saat saya kira akan ada konflik of interest. Apakah kita memilih ke pangan atau ke energi. Dan untuk itu saya kira kita nggak perlu khawatir, asal saja para terutama di Kabinet 02 sekarang, saya kira itu mulai sudah harusnya. Jangan lupa Indonesia itu is a very, very rich country. Dengan catatan kita bisa memanage. Salah satu contoh adalah kita sekarang menurut saya sudah mulai Republik ini menanam jenis pohon-pohon yang menghasilkan triglyceride atau lipids. Ya. Itu antara lain ada pohon mabai, pohon nyamplung, pohon kesambi. Dan itu sangat baik tumbuhnya di daerah timur. Itu aja dilakukan mulai sekarang. Sehingga pada saat ketika konflik of interest kita sudah punya sabangan lain. Nah, dalam hal sawit saya pribadi cenderung prioritas itu adalah food. Karena apa? Sawit adalah satu-satunya minyak di dunia ini yang memiliki phytonutrients-nya luar biasa dibandingkan dengan minyak lain. You name it, minyak sunflower itu tidak ada bandingannya dengan. Oleh karena itu dalam rangka membuat masyarakat kita intelijensianya tinggi, badannya sehat dan lain-lain, fully energetic, itu makanlah dengan sawit. Dengan catatan kita merubah pola kerja sehari-hari. Ibu-ibu di rumah sampai sekarang tidak ada yang terlatih bagaimana cara menggoreng. Kita akan puas kalau minyak itu banyak, bahannya itu tenggelam. Itu enggak benar itu. Puas rasanya kalau enggak tenggelam dia enggak. Padahal cuma aktif lah, jangan cuma diam. Karena itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir kalau minyak sawit yang full nutrisi ini saya tidak rekomen untuk menggoreng, termasuk minyak merah yang minyak makan merah. Minyak makan merah itu. Karena apa? Kalau menggoreng pada temperatur 140-145 derajat, semua itu nutrisinya itu hilang. Bagaimana caranya? Kita punya otak kan? Pakai vacuum dryer, frying. Temperatur 60-70 itu crispy. Nah itu sedang saya kembangkan, ya. Bukan karena saya mau menjual itu, saya cuma ingin melihat Indonesia ini harus lebih maju. Baik. Dan ikon kita itu sawit adalah Indonesia, itu. Baik. Terima kasih Pak Sahat, terima kasih juga untuk penanya kita. Terakhir ya, kita akan langsung menutup sesi diskusi kali ini. Sebetulnya sangat menarik sekali diskusi, namun mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Untuk sesi konklusi masing-masing dari setiap narasumber kita, mungkin singkat saja, sesingkat-singkatnya. Bapak, saya akan mulai dari Pak Gulat, silakan. Terima kasih. Jadi sawit Indonesia itu adalah milik dunia. Maka selesaikan dari sisi hulu petani sawit. Maka semuanya akan happy. Sawit adalah kita Indonesia, dunia menikmati. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Tungkot, silahkan. Titik lemah kita selama ini adalah kita jalan sendiri-sendiri. Hulu jalan sendiri, tengah jalan sendiri, hilir jalan sendiri. Ada kementerian, 17 kementerian yang membuat kebijakan di sawit. Ada 34 undang-undang. Jadi yang dibutuhkan Indonesia saat ini untuk industri sawit itu adalah omnibus policy. Menyatukan dan mengharmonikan ini semua dalam badan sawit.
BPDKS yang ada sekarang naikkan kelasnya menjadi Badan Sawit Nasional sehingga kebijakan dan penyaluran dana itu berjalan dengan baik. Dengan cara seperti itu kita bisa menghasilkan minyak yang lebih besar untuk dunia melalui Indonesia dan kita akan menikmati sawit yang lebih berkelanjutan ke depan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Tungkot. Omnibus Policy untuk industri kelapa sawit ya, sehingga aturannya terintegrasi. Baik, berikutnya Pak Sahat, silakan. Ya, kalau saya singkat saja, feeding the world with a high palm nutrition oil and with a low emission carbon. Baik. Terima kasih sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk para narasumber kita hari ini. Pak Gulat Manurung selaku Ketua Umum Apkasindo, Pak Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness and Strategic Policy Institute atau PASPI, dan juga Bapak Sahat Sinaga selaku Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Tadi banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan oleh para narasumber kita, dan tentu kita harapkan begitu ya ke depannya akan ada perbaikan dari sisi regulasi, apalagi juga di pemerintahan yang baru begitu ya, ekspektasinya juga lebih besar lagi. Tadi seperti ini sudah disampaikan dalam presentasi masing-masing narasumber kita. Kemudian juga tadi seperti apa integrasinya perlu dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Begitu perlu dilihat dari helikopter view secara simultan seperti apa industri ini perlu didukung dari berbagai pihak. Dan tentunya ekspektasi terhadap hilirisasi ke depannya mandatori untuk penggunaan biodiesel juga. Sekaligus tadi ya harus berhati-hati, konflik of interest itu juga potensinya ada. Tapi seperti apa tentu harus bisa dimitigasi dengan regulasi-regulasi yang tepat. Sekali lagi kata kunci adalah regulasi, dan tentu kita harapkan kepada pemerintah ke depannya. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Boleh silakan Bapak, singkat saja Bapak. Singkat saja Bapak, mohon maaf. Saya hari ini ketemu dedengkonya sawit semua. Teman-teman saya itu. Dan ternyata semua pemikiran sampai jauh itu sudah ada. Iya. Tapi sayangnya kita semua scatter. Masing-masing jalan sendiri seperti Pak Tungkot bilang. Dan ini selama ini begini. Nggak bisa jalan. Apalagi kalau dipasrahkan sama pemerintah yang umurnya cuma 5 tahun setiap kali. Ganti orang, ganti polisi. Baik. Jadi saya anjurkan, saya sarankan, mari kita bentuk Dewan Sawit Indonesia. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Yang independen. Ya. Jadi, jangan sampai kita digantung sama pemerintah, tapi pemerintah kita gantung. Dia bikin peraturan, kita tentukan aturannya harus bagaimana. Ya. Tanpa itu enggak mungkin. Baik. Karena sawit itu tanamannya sampai 20-30 tahun, pemerintahnya Baik. ganti presiden berapa kali. Nah, yang tahu sawit hanya mereka. Betul. Tapi dirjen tahu-tahu jadi dirjen nggak ngerti sama sawit. Suruh main perintah, suruh gini gitu. Betul. Baik. Gimana caranya? Baik. Mari kita deklarasikan Dewan Sawit Indonesia. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih masukannya. Sekali lagi Indonesia. kita harapkan tentunya bisa didengarkan ya masukan ini kepada pemerintah ke depannya dan juga para pemangku kebijakan. Tadi sudah disampaikan seperti apa oleh para narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Bapak. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin, demikian berakhirlah acara kita untuk CNBC Indonesia Special Dialogue. Hari ini diskusi yang sangat menarik, dan untuk menutup sesi diskusi kita hari ini izinkan untuk para narasumber berfoto bersama. Kita akan mengabadikan momen hari ini. Sekali lagi tadi ada begitu banyak insight ya yang kita dapatkan, dan tentunya ini adalah salah satu perjuangan ya Bapak untuk terus memajukan industri kelapa sawit di Indonesia, minyak sawit ya kalau kata Pak Sahat. Baik. Kita akan berfoto bersama. Baik, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita hari ini.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian acara rangkaian CNBC Indonesia Special Dialogue yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga Apkasindo. Dengan tema diskusi kita tadi adalah strategi meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia melalui hilirisasi. Dan tentu kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk acara hari ini. Saya Syarifah Rahma pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Special Dialogue berikutnya. CNBC Indonesia Beyond Business.